Halo semua, nama gue Dwika Putra. Selamat datang di Dwikapedia edisi khusus NFT series. Jadi, disclaimer dulu sebelum gue mulai bahas lebih lanjut. Gue bukan ahlinya NFT, gue bukan jago banget soal NFT, gue bukan orang yang super ngerti banget soal NFT, tapi ini adalah hal-hal yang gue pelajari pada saat gue mau tahu lebih lanjut tentang NFT dan gue mau berbagi ke kalian dari sudut pandang gue sebagai seorang awam. Jadi tolong kalau bahasa anak sekarang jangan disaltiin gitu ya. Kalau misalnya mau diskusi, please do komen, kita discuss bareng-bareng biar sama-sama makin pintar. Nah, mungkin bahkan dari 25-30 detik pertama tadi aja kalian udah mikir, apa sih NFT? Gitu. Mungkin ada daripada kalian yang sering mendengar kata-kata NFT, sudah sering mendengar kayak, oh gue beli NFT, gue koleksi NFT, gue NFT kolektor. Atau lo lihat teman-teman lo tiba-tiba masang bio NFT kolektor di Twitter atau di Instagramnya gitu kan. Jadi NFT itu sendiri apa? NFT itu kalau secara singkatan kepanjangannya adalah non-fungible tokens. Non-strip fungible tokens gitu. Tokens bukan token kayak token listrik, bukan token kayak koin atau sejenisnya, tapi itu nanti pengertian lain, itu istilah yang lebih teknis, istilah yang lebih teknologi. Non-fungible-nya sendiri artinya apa gitu. Tapi lagi-lagi sebelum kita melangkah lebih jauh, non-fungible tokens atau NFT ini adalah sebuah digital asset, bisa dibilang sebagai sebuah digital asset yang bisa dibuktikan keunikan dan keasliannya. Dan NFT ini dibuat atau berada atau ditradingkan juga itu di atas platform atau teknologi yang disebut dengan blockchain. Nah, gue bahas dikit aja soal blockchain ini. Jadi blockchain itu adalah sebuah sistem di mana data itu tersimpan secara desentralisasi. Pengertian paling gampangnya mungkin gue pakai contoh bank. Jadi bank itu sangat centralized. Data kita, data semua nasabah tersimpan di servernya bank. Jadi di bank catat tuh Dwika saldo 1 juta misalnya, terus Deko saldo 2 juta, Aldo saldo 3 juta gitu. Itu semua disimpan oleh mereka dan tidak ada cara buat gua untuk tahu Deko punya saldo berapa, Aldo punya saldo berapa tanpa gua tanya ke mereka gitu. Nah, disimpan di satu tempat, disimpan di servernya si bank. Kalau blockchain decentralized, jadi masing-masing itu semua orang yang tergabung di dalam blockchain memiliki kumpulan data, tapi kumpulan datanya bukan saldo kayak tadi, melainkan adalah transaksi yang terjadi dari masing-masing orang tersebut. Misalnya, jadi yang tercatat di komputer-komputer atau di blok-blok tadi itu adalah dalam satu chain yang sama, makanya namanya blockchain. Itu adalah transaksi, misalnya Dwika transfer 500.000 ke Deko, Deko transfer 300.000 ke Aldo dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu tercatat di semua blok, sehingga kalau misalnya ada yang mau coba main-main ngubah datanya, nggak bisa, karena data yang sama akan tercatat di misalnya 900 juta blok lainnya. Jadi bisa dicek integritasnya dan keasliannya, gampangnya seperti itu. Lalu kalau kita balik lagi deh ke non-fungible tokens gitu. Tokensnya itu nanti gue jelasin. Tapi non-fungible ini sendiri artinya apa? Kita ambil dari fungible-nya dulu. Fungible tuh artinya apa ya? Dapat dipertukarkan, mungkin paling gampang. Karena value-nya tidak unik. Contoh, gue punya duit 100.000, gue kasih. Terus nanti gue kasih ke siapa? Misalnya gue kasih ke Deko gitu paling gampang. Deko nih kameramen, by the way. Gue kasih ke Deko. Terus Deko udah habis pakai, dia punya duit lagi 100.000 dikasih sama maknya, dibalikin ke gue 100.000. Meskipun bukan uang 100 ribuan yang sama, value-nya sama. Gue nggak masalah. Dan juga karakteristik lain dari fungible itu biasanya adalah bisa dipecah. Jadi kalau gue kasih dia 100.000, dia balikin gue 50 ribuan 2, atau 20 ribuan 5, atau 10 ribuan 10, nggak masalah gitu. Tapi akan jadi masalah kalau 100 ribunya dirobek, lalu dikasih ke gue 2 pecahan, itu jadi masalah. Jadi pemecahannya pun ada sistem dan aturan-aturannya, gampangnya seperti itu. Lalu kenapa bisa ada yang namanya non-fungible? Karena ada sistem tokens tadi. Tokens ini adalah yang membuat sesuatu itu menjadi unik. Sesuatu ini menjadi non-fungible. Contoh, uang 100 ribuan tadi, kalau misalnya ada tanda tangannya siapa ya? Misalnya ada tanda tangannya Raisa deh gitu. Value-nya beda.
gitu. Meskipun dia kasih gue duit 100.000 lainnya, ya kan nggak ada tanda tangan Raisanya. Yang membuat unik itunya gitu. Yang membuat unik adalah sesuatunya itu. Nah, ketika sudah menjadi sesuatu yang unik, dia menjadi token yang non-fungible. Hal yang sama bisa berlaku di digital asset, makanya disebut NFT. Mungkin lo mikir kayak, gimana caranya kita bisa bikin sebuah digital asset jadi unik. Nah, disitulah fungsi dari si blockchain, fungsi dari si NFT ini sendiri, sebuah teknologi NFT ini gitu. Jadi mungkin contoh gampangnya kalau di dunia nyatanya kayak misalnya gue punya iPhone gitu, berdasarkan iPhone 12 kalau nggak salah, gue juga lupa. Secara data iPhone 12 itu terjual 100 juta unit di tahun 2021 kemarin. Tapi sampai iPhone itu berbeda, dia fungible. Jadi misalnya nih kita semua dapat masing-masing dapat satu iPhone gitu. Terus gue tukar-tukaran iPhone gue sama orang, gak apa-apa, karena masih fungible. Tapi begitu sudah masuk, kita nyalakan, kita masukkan kontak kita masukkan data kita masukin foto kita, selfie kita, chat-chat sok manis dengan mantan kita, dan lain sebagainya, itu menjadi sebuah token. Sudah menjadi sesuatu yang non-fungible, Token itu bisa jadi awalnya fungible, lalu berubah jadi non-fungible, itu bisa. Gitu. Misalnya gue bikin foto ini gue upload di website atau gue taruh di Twitter gue misalnya. Kemudian ada orang yang copy paste foto yang sama, ya nggak apa-apa. Ya apa-apa sih sebenarnya, pasti bakalan banyak yang ngomel bilang kayak pencurian karya dan lain sebagainya, which is true. Tapi intinya datanya sendiri nggak masalah, gitu. Tapi ketika sudah di token, sudah dibuat menjadi non-fungible melalui NFT, kepemilikannya dibuktikan bahwa itu punya gue, gitu. Jadi itu ya ada dimungkinkan dengan sistem yang namanya smart contract. Nah, sebelum bahas lebih jauh, mungkin yang jadi pertanyaan, terus kenapa gue perlu tahu soal ini gitu? Pendapat gue pribadi, kalau kalian gak setuju juga gak salah. I think blockchain and NFT is here to stay. Gitu. Menurut gue ini bisa jadi akan menjadi suatu teknologi yang tetap ada di masa depan. Sebagaimana mungkin di tahun 90-an akhir orang gak peduli dengan yang namanya internet, tapi ternyata internet stay sampai sekarang sudah 20 tahun lebih gitu ya, 30 tahun hampir. Gue rasa NFT dan blockchain punya kesempatan dan kemungkinan yang sama gitu. Dan memang selama beberapa bulan terakhir ini boomnya gila-gilaan. Boomnya gila-gilaan sampai apa? Sampai tweetnya si Jack Dorsey, CEO-nya Twitter yang baru aja step down hari ini, itu dijual dengan harga lebih dari $2 juta, hampir 3 juta, kalau nggak salah 2,9 juta gitu. Terus ada Beeple atau Mike Winkelmann, itu seorang digital artist yang menjual kolase dari 5.000 karyanya dia sebagai sebuah NFT dan baru saja terjual seharga $69 juta atau hampir 1 triliun. Ya, hampir 1 triliun gitu. Terus ada lagi yang paling baru, yang baru kedengeran lagi, bukan yang paling baru, yang paling mahal itu sampai di atas $200 juta, itu CryptoPunk gitu. CryptoPunk nomor 9998 itu laku lebih dari $200 juta. Jadi banyak yang ngelihatnya kayak, wah ini mah lebay doang nih, berlebih-lebihan. Mungkin bisa jadi kalian melihat banyak yang berlebih-lebihan, banyak yang lebay, banyak yang keterlaluan angkanya gitu ya. Tapi di skala yang lebih kecil, menurut gue NFT ini juga banyak yang akhirnya menjadi sebuah alternatif dari beberapa hal. Contohnya koleksi art. Banyak teman-teman seniman kita, teman-teman digital artist, baik gambar maupun video ataupun lagu dan lain sebagainya, yang akhirnya berjualan menemukan pasarnya yang baru di NFT gitu. Karena mungkin selama ini kalau dengan fisik ada kesulitan pengiriman, logistik dan lain sebagainya dipermudah dengan NFT. Terlebih lagi karena banyak kan pengetahuan penggunaan blockchain yang paling sering kita dengar kan soal cryptocurrency ya. Cryptocurrency yang bisa buat jualan, bisa buat transaksi, bisa buat trading, bisa buat investasi dan lain sebagainya, sehingga mempermudah orang untuk jual beli NFT juga gitu. Sekarang kan NFT yang paling paling banyak tuh mungkin bergeraknya di blockchainnya Ethereum ya gitu untuk sekarang, Ethereum sama Tezos gitu. Nah, itu nantilah bahasan berikutnya. Tapi intinya itu alasannya kenapa gue ngerasa perlu buat mempelajari NFT dan sedikit tentang blockchain. Gue tertarik sama blockchain dari 2016 gitu ya, tapi belakangan ini baru penggunaannya semakin ramai dan gue ngerasa
kita perlu mengetahui itu karena I think it's here to stay buat gue. Gue nggak tahu dalam 10 tahun ke depan mungkin tiba-tiba ada teknologi lain lagi, NFT jadi obsolete, gue juga nggak tahu. Tapi yang pasti menurut gue untuk sekarang, I think it's going to be a part of the future. Terus, kalau pertanyaan berikutnya adalah apa aja mas, bang, om, koh yang bisa gue jual di NFT atau yang bisa gue beli di NFT dan lain sebagainya, banyak banget. Mungkin nanti akan gue bikinin episode berikutnya, mungkin akan gue bahas beberapa hal. Tapi yang bikin gue excited adalah ada banyak banget project-project NFT yang menarik buat gue. Dari yang bikin game, kemudian misalnya bikin series of artwork, ada yang bikinnya jadi semacam community based dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa juga project NFT yang memang aslinya dari Indonesia dan keren-keren banget gitu. Di antaranya yang gue tahu ada Soul Cops, itu buatan Indonesia gitu ya. Terus itu dia endingnya kalau nggak salah di roadmapnya itu ada card game. Dia jadi mau bikin card game, nanti NFT-nya lo beli di sana, dia buat cuma 10.000 kalau nggak salah. Nanti lo akan dapat karakter unik yang bisa dipakai di dalam card game-nya. Kemudian ada juga misalnya kemarin itu project-project NFT lain dari Indonesia tuh ada siapa lagi kemarin ya? NFT project, Archipelago itu juga dari Indonesia, di mana di situ lo akan kayak mengendalikan pulau dan lo jadi karakter, dan itu lebih seru lagi. Ntar ada sistem DAO atau Decentralized Autonomous Organization, itu nanti lagi gue bahas akan lebih belakang lagi. Tapi banyak project-project yang keren, nggak kalah sama project-project luar negeri yang sudah punya value besar seperti CryptoPunk atau misalnya Pudgy Penguins, atau juga misalnya yang mungkin sering terdengar dan sering terlihat di avatar teman-teman kalian yang jadi NFT kolektor adalah BAYC atau Bored Ape Yacht Club gitu. Dan menurut gue, I'm really looking forward to see project-project keren dari Indonesia gitu. Karena ternyata banyak sekali kegunaannya. Ada yang ngasih akses, ada yang ngasih kolektabilitas, ada yang jadi investasi dan lain sebagainya. Tapi gue sangat looking forward untuk bisa ngeliat project-project keren NFT dari Indonesia. Gue rasa itu yang bisa gue sampaikan di episode kali ini. Kita ngobrol lagi lain kali, gue akan coba pelajari lebih banyak dan bagikan lebih banyak ke kalian. Kalau ada yang mau diskusi, yuk kita ngobrol aja baik-baik, gak usah galak-galak. Gue juga pengen belajar, gue juga pengen tahu. Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di Dwikapedia episode berikutnya, NFT series maupun enggak. See ya!